Hai teman-teman semua, semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini saya sedang berada di rumah dan melihat saya berpendar-pendar seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat bahagia. Sudah lama saya tidak menyapa teman-teman lewat IG Live. Tapi besok jam 20 saya bersama dengan Dokter Kakak akan melakukan IG Live bareng kembali atas permintaan banyak teman-teman ya. Mudah-mudahan semuanya berbahagia. Dan teman-teman yang sudah bergabung di dalam IG Live kali ini dengan warna rambut saya yang berbeda kali ini dan begitu luar biasa. Ya, tangan saya juga berpendar-pendar seperti kayak orang. Silakan kalau mau follow, nggak usah izin. Mantap. Ya, jadi saya tadinya mau bahas tentang suatu hal yang mungkin kita semua seringkali bingung gitu ya. Tetapi mudah-mudahan ini bisa membantu diri kita sendiri untuk lebih baik. Nah, ini dia. Hal terbaik di dunia ini adalah mengetahui bagaimana menjadi diri sendiri. Ya. Ini hilang suaranya. Oh, hilang ya suaranya ya. Ya biasalah, kadang-kadang suka begitu kan. Nah, pakai efek betul, jadi lucu-lucuan aja. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang yang sering muncul di dalam keadaan yang lagi nggak nyaman gitu, dia selalu bilang bahwa dirinya itu tidak terlalu nyaman dengan kondisi diri dia sendiri. Sebenarnya yang suka saya bilang di dalam ketemu saya dengan teman-teman lewat media sosial, terutama di YouTube channel saya Andri Psikosomatik, bahwa kita itu harus ikhlas, sabar, dan sadar. Nah, sadar ini yang paling dominan. Banyak orang tuh tidak memahami, ya sadar itu apa sih dok katanya gitu ya. Nah, sadar itu sebenarnya adalah kemampuan diri kita menyadari kondisi kita sekarang saat ini. Paling gampang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa melakukan aktivitas dengan baik dengan menyadari aktivitas itu sebagaimana adanya. Yang paling sering membuat orang cemas sebenarnya adalah ketika dia melakukan begitu banyak hal sekaligus, tapi semuanya jadinya bikin dia bingung. Sedangkan kalau kita berbicara tentang sadar, maka kita perlu melakukan sesuatu itu dengan dasar kesadaran kita. Kemampuan kita untuk bisa terus melakukan itu dengan fokus pada apa yang kita lakukan itu. Nah, ini yang seringkali sulit karena banyak orang bolak-balik kayak kepikiran bahwa kalau misalnya saya ini melakukan sesuatu itu, saya tuh banyak banget pekerjaan saya, jadi saya harus multitasking. Nah, teman-teman ingat, kalau Anda multitasking, maka otak Anda itu akan banyak kesulitan ya dalam mengolah pikiran itu sendiri. Karena jadinya nanti back and forth ya, ke sana, kemari, pikiran ini, pikiran ke sana. Jadi terus-terusan aja. Ya, itu yang menjadi problem. Ya, seringkali kalau kita melihat banyak situasi-situasi kehidupan kita itu tidak semuanya dalam kondisi yang memang kita fokus selalu. Ya, ketika saya bicara dengan teman-teman ini, mungkin teman-teman dengar sedikit ada suara yang masuk dari sebelah ya, karena mungkin ini malam minggu ada kumpul-kumpul gitu ya, orang gitu. Dan ini seringkali jadi salah satu hal yang mungkin membuat kita merasa kok pikiran kita bisa kealihkan gitu. Nah, di dalam konteks bagaimana sadar itu bisa membantu kita mengurangi cemas, sebenarnya adalah dengan belajar untuk fokus pada satu hal yang kita mau lakukan. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang dalam tugas melakukan sesuatu, teman-teman benar-benar fokus saja dalam tugas tersebut. Itu sebenarnya makna dari sadar. Nah, cara melatihnya gimana? Cara melatihnya bisa dengan cara
Yang saya suka bilang yaitu belajar untuk memperlambat segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi jangan buru-buruan gitu. Orangnya jangan terlalu senang buru-buru, mau cepet-cepet ya, selalu merasa kayaknya senewen kalau misalnya belum ngerjain sesuatu dengan baik gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya melakukan sesuatu itu benar-benar harus belajar ya. Tapi ya tentunya kita seringkali melihat bahwa susah gitu ya, orang suka merasa kalau saya tuh banyak banget yang kepengen ini, kepengen itu gitu ya. Gimana caranya? Saya misalnya harus pelan-pelan gitu. Nah, ya sebenarnya itu kan tergantung konsekuensinya. Jadi kalau orang itu memang tergantung konsekuensinya dari dia yang lakukan apa di dalam hidup dia, maka kalau dia buru-buru, maunya cepat-cepat dan segala macamnya, ya nantinya dia akan sulit juga. Ya, buru-buru juga dia. Ya akan susah seperti itu. Nah, inilah yang mungkin perlu teman-teman pelajari ya, karena situasi kehidupan kita ya, kesadaran kita di dalam diri kita sendiri ya akan membuat kesulitan nantinya ke depannya kalau misalnya ada kesulitan dalam mengatasi kehidupan ini. Nah, seneng juga kan kalau kita bisa semuanya tuh lancar. Makanya saya bilang kalau orang yang nggak banyak kerjaannya atau mungkin sedikit yang dia omongin gitu ya, ya dia nggak terlalu banyak cemas karena otaknya kan kerjanya nggak terlalu banyak. Ya sebenarnya kan kapasitas otak kita itu akan sangat dominan gitu perbaikannya terkait dengan hal itu. Tadi ada teman saya, sejawat saya, kakak kelas saya, Dr. Lahargo Kembaran. Terima kasih sudah bergabung. Teman-teman yang ada di daerah Bogor dan sekitarnya bisa teman-teman ke tempat Dr. Lahargo ya. Beliau adalah seorang psikiater senior juga ya, yang sudah berkecimpung banyak di bidang kesehatan jiwa ya. Teman-teman yang di daerah Bogor bisa datang ke tempat beliau ya. Beliau prakteknya di Siloam, Bogor ya. Silakan ya. Nah, kalau misalnya ada yang orang bilang, "Duh, kalau misalnya mendadak gitu kadang-kadang saya suka dapat tiba-tiba segala macam." Nah, Anda tahu nggak? Saya suka bilang bahwa sebenarnya kondisi kita itu yang membuat itu diri kita sendiri tanpa sadar tuh. Jadi kita tuh berada pada situasi lingkungan itu sendiri gitu. Saya sudah pelajari gitu ya. Saya misalnya menempatkan diri saya dengan kondisi saya yang setidaknya itu bisa membuat saya lebih santai gitu. Makanya kenapa pasien saya tuh tidak lebih dari sekitar 15 orang sampai 18 orang per hari untuk konsultasi langsung. Konsultasi telemedicine biasanya antara 5 sampai 6 pasien. Nah, jadi segitu-gitu aja gitu. Ya, kenapa? Karena saya biasanya ketika saya bekerja dalam konteks 8 jam itu sudah saya bisa dapatkan. Nah, saya bisa santai pulang ke rumah, bisa melakukan aktivitas yang lain, membuat konten psikiatri sedikit di Instagram saya, kadang-kadang main-main Twitter ya sama teman-teman yang lain. Jadi itu yang paling sering kali kita perhatikan. Kalau pertanyaan teman-teman berkaitan dengan, tapi kan saya nggak selalu bisa berada pada kondisi seperti itu, Dok. Betul, ya. Karena kita misalnya kerja sama orang lain, kita ada usaha sendiri yang kita pengen maju gitu ya, kita pengen capai yang lebih banyak lagi. Memang seringkali dominannya demikian. Kita jadinya berasa tuh kayaknya kalau misalnya kita nggak bisa terlalu jelas gitu mau ngapain nih kita nih, kita pusing nih kayaknya mikirin itu terus gitu ya. Dan itulah biasanya banyak kaitannya terkait dengan ketidakmampuan untuk mengatasi kecemasan itu sendiri. Jadi sometimes kita merasa bahwa wow, kecemasan kita ini sebenarnya kita bisa kendalikan atau enggaknya itu tergantung kita juga. Kita building gitu dari sekarang. Makanya saya suka bilang, ayo kita pelan ya mengatasi keadaan kita. Kalau kita punya kecemasan yang besar, maka kita perlu untuk belajar mengatasi kecemasan tersebut. Kalau teman-teman ini sendiri kebanyakan pertanyaannya kan sebenarnya jawabannya ada semua ya di YouTube channel saya. Ya tadi kalau di YouTube channel saya biasanya suka ada pertanyaan ya. Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Tapi
Kalau misalnya yang saya ngomongin ini, tuh banyak yang masih bingung. Pasien suka datang ke saya, mereka bilangnya, kok saya bingung dok, kenapa sih sadar itu kayak apa sih, kayak gitu ya. Sebenarnya sadar itu ya tadi, belajar untuk pelan-pelan dulu aja. Dan berupaya sekuat tenaga menciptakan suasana yang nyaman. Kesehatan mental kita akan jauh lebih baik kalau, satu, kita merasa cukup. Nomor satu itu dulu tuh, kita merasa cukup, berkecukupan. Nggak harus kaya, nggak punya banyak materi, tapi yang paling penting merasa cukup dulu. Ya, karena dengan merasa cukup, kita itu tidak terlalu jadi khawatir yang berlebihan terhadap segala sesuatu hal. Dan kalau kita merasa cukup, otak kita itu akan merasa tenang, karena kita merasa cukup. Yang kedua adalah kita merasa aman. Ya, merasa aman ini kita berasa bahwa kita berasa pada lingkungan yang aman, sehingga otak kita itu tidak cemas mikirin apa yang saya harus lakukan untuk mengatasi hal ini, apa yang saya harus lakukan untuk mengatasi hal ini gitu ya. Jadi aman dulu ya. Contohnya ya, kalau teman-teman datang ke suatu tempat, itu teman-teman kalau merasa aman itu, kalau teman-teman kan akan merasa ya safe gitu. Tapi kalau teman-teman merasa aduh aman nggak ya, takut nih, jangan-jangan ada dipikir ada yang takut setan lah, ada yang takut ada rampok lah atau apa. Jadi Anda pasti otaknya tuh seperti dalam kondisi fight and flight. Nah, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita merasa cukup, kita merasa aman, maka otak kita akan tenang. Ya, itu juga. Nah, yang ketiga, nah ini juga, yaitu terkoneksi. Kita merasa bagian dari kehidupan kita ini, bagian dari orang lain. Kita punya teman, kita punya saudara, kita punya keluarga yang mendukung kita sehari-hari. Dan ini adalah sesuatu hal yang menurut saya tidak mudah mendapatkan keadaan tersebut. Ya, merasa cukup, merasa aman, dan merasa terkoneksi. Coba deh teman-teman usahakan itu. Nah, mantra saya ikhlas, sabar, dan sadar dengan tadi yang 3 ini, yaitu merasa cukup, merasa aman, dan merasa terkoneksi, ini saling berkaitan. Kita akan merasa cukup, ya, kalau kita ikhlas menerima apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita sabar menerima segala sesuatu yang tidak nyaman ataupun yang nyaman. Kita sadar sepenuh-penuhnya kehidupan kita. Ya, itu dia. Ya, saling berkaitan kan? Nah, berasa aman. Aman juga demikian. Kita sadar apa yang kita alami atau kita lakukan. Kita selalu berupaya sabar agar otak kita selalu dalam kondisi yang stabil. Jadi sebenarnya anxiety itu obat ya, obat yang biasa dokter jiwa berikan, seperti saya berikan. Itu lebih tujuannya untuk membantu segera. Kayak istilahnya mah dicepetin gitu efeknya, supaya membantu otak itu segera supaya lebih stabil. Karena kalau misalnya berlama-lama dengan kondisi yang tidak stabil, tentunya akan sangat membahayakan. Dan juga akhirnya membuat kualitas hidupnya tidak nyaman. Bukan, teman-teman tahu sendiri kalau berobat kok nggak baik-baik, itu teman-teman bertanya. Namun, yang paling penting harus teman-teman pelajari adalah bagaimana teman-teman bisa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini yang mungkin banyak orang tuh tidak menyadarinya. Hanya pikirnya obatnya apa dok, kenapa saya begini dok, Tapi Anda tidak menjalankan bagaimana belajar untuk tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Kelihatannya ngomongnya gampang, tapi pastinya sulit dilakukan. Ya, harus benar-benar berupaya. Ya, ketika saya merasakan kepuasan kepada diri saya berhadapan dengan situasi ini, tidak lagi merasa perlu dulu kayaknya kepengen famous gitu, kepengen terkenal mungkin gitu ya. Tapi setelah terkenal juga apa sih yang diharapkan dari terkenal tersebut gitu ya. Satu hal yang pasti adalah kita ternyata kalau terkenal bisa lebih banyak bantu orang gitu. Kan itu yang bagusnya. Nah, makanya kalau artis-artis Hollywood, kalau dia lebih terkenal, dia bisa ngajak orang, ayo melakukan bantuan ya, harus melakukan itu. Itu yang bisa dilakukan. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita impikan, maka kita berharap kemampuan kita itu untuk mengatasi keadaan itu lebih baik.
Dan kita punya kemampuan untuk mengajak orang lain untuk melakukan itu. Nah, saya beruntung nih, misalnya teman-teman ada yang mau follow saya, ada puluhan ribu yang mau follow, walaupun baru sekitar 27.000 orang gitu ya. Tapi setidaknya dalam saat saya live begini ada 100 lebih orang yang bergabung, dan itu bagus banget. Ya, bisa membantu orang lain untuk memberikan saran dan pikiran-pikiran terhadap keadaan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, ada yang menyampaikan salam, Ramdhani Rahmat dari tahun 2016 hadir. Wah, mudah-mudahan udah sembuh ya. Kalau belum sembuh juga harus meningkatkan ikhlas, sabar, dan sadarnya ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa besok tanggal 23 Mei ya, hari Minggu besok jam 20 saya akan bersama dengan Dokter Kakak akan membahas masalah insomnia dan GERD. Mudah-mudahan sharing singkat tadi ya bermanfaat buat teman-teman. Selamat istirahat. Saya juga mau bersama dengan keluarga di bawah ya. Saya cuma ingin menyapa teman-teman ya, sudah lama nggak pernah IG live. Mudah-mudahan teman-teman semua berbahagia, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.